adalah halaqah Syekh Ahmad Khatib Al-Minqabawi. Ramai sekali, bisa dilihat dalam A'lam Makkiyin. Saya waktu menulis disertasi Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia, kontribusi Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam menyebar sunnah di Indonesia, untuk mencari biografi para ulama Nusantara ini justru ditulis oleh ulama Makkah. Nama kitabnya A'lam Makkiyin, ulama-ulama Makkah, yang isinya ternyata banyak sekali ulama Nusantara, dan mereka ini alumni dari Masjidil Haram. Belajarnya itu di masjid. Kenapa? Karena dia tidak hanya menajamkan otaknya dengan presentasi, dengan menulis. Berapa banyak sekarang pelajar-pelajar kita kalau disuruh menjelaskan makalah tentang sholat, hebat sekali. Sholatul lughatan, sholat istilahan, sholat menurut etimologi, sholat menurut terminologi, dalil tentang sholat, tapi tak pernah sholat berjamaah. Hebat menjelaskan tentang sholat, tapi sholat subuhnya jam 7. Itu apa bedanya dengan Snok Horgroni? Apa bedanya dengan Islamolog, belajar Islamologi, pakar Islam, tapi ruhnya mati? Padahal ulama-ulama dulu itu banyak dapat ilmu itu, belajarnya biasa aja, tapi lebih daripada riyadhahnya, ibadahnya. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan ilmu itu kepada kamu. Jadi kita sesungguhnya hari ini kalau ada pelatihan masjid di Munzalan, pesertanya dari Sabang sampai Papua, dari bulan ke bulan hadir, itu sebenarnya adalah mengembalikan lagi masjid seperti sedia kala, kembali kepada fitrahnya. Yang hari ini masjid hanya sekedar sholat, dikembalikan lagi masjid sebagai tempat belajar, minal jami' ilal jami'ah, masjid sebagai tempat penetapan hukum, karena dulu masjid tempat memutuskan perkara, masjid sebagai tempat menerima tamu, masjid juga tempat orang berkumpul bersama, bersilaturahim, bertatap muka. Masjid dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala tempat orang merasakan ketenangan batin, berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi banyak sekali orang-orang yang risau di luar masjid, ketika sampai ke masjid hatinya jadi tenang. Sebaliknya zaman sekarang banyak orang, saya Pak Ustadz sejak ke masjid ini sakit kepala saya, kata Ustadz ini begini, kata Ustadz ini begini. Kalau gitu saya bagusnya nggak ke masjid lagi. Jadi kalaulah orang sudah stres di luar masjid, di kantor dia ada tekanan, di rumah dia ada masalah, di jalan dia kena tilang, dia mau mencari ketenangan di masjid. Ternyata di masjid pun juga dia melihat tidak ada masalah dengan pengurus masjid. Beberapa masjid diurus oleh orang-orang yang memang tidak mau berhenti jadi pengurus masjid. Itu saya beberapa masjid saya datang itu mengadu masyarakat itu. Ustadz ini pengurus ini udah lama sekali, apa kami kudeta aja Pak Ustadz? Saya bilang kalian kalau mau kudeta aja, jangan lapor ke saya. Mereka ini seolah-olah mau menjadikan kita sebagai dalih, nanti dia lakukan kudeta menurut arahan Ustadz Somad gitu. Kalau mau buat aja, jangan lapor ke kita. Kalau mau undang kita pas pelantikan kan gitu. Dulu Pak, waktu saya ke masjid ini, ingat saya yang ngundang dulu Pak Fulan. Iya Pak Ustadz masih ada di situ. Kenapa dia nggak datang acara maulid ini? Sejak tidak terpilih nggak pernah kesini lagi Pak Ustadz. Ini wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, bukan milik pengurus. Bahkan dalam susunan struktur pengurus dari mulai ketua, sekretaris, bendahara sampai ke bawah lebih 40 orang. Pengurus itu aja sah sholat Jumat, tapi tak pernah datang ke masjid. Padahal namanya pengurus masjid. Nah, ini jadi sebenarnya yang dilakukan Munzalan adalah mengembalikan lagi sejarah masjid yang lama yang sudah mulai ditinggalkan. Bahkan beberapa masjid itu hanya sholat Jumat saja. Saya melakukan beberapa perjalanan dakwah, masuk sebelum subuh kami udah jalan. Begitu masuk waktu sholat subuh mampir ke masjid,
terdengar suara azan masjid, masjid itu bergembok subuh. Saya bilang, kenapa tak ditulis saja di situ, Masjid Al-Ikhlas khusus Jumat saja. Padahal masjid, kalau sampai satu waktu dia tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadzat alaihimus syayatin. Satu kampung itu kesetanan. Satu kampung itu dikuasai setan. Makanya ketika kita berani membangun masjid, maka kita sudah menyiapkan imamnya, menyiapkan pengurusnya, menyiapkan khotibnya. Itulah perlunya tadi lembaga pendidikan di samping masjid. Saya selalu menyarankan bupati, wali kota, gubernur yang membangun Islamic Center. Saya lihat, Pak Ustadz, insya Allah kita akan letakkan batu pertama, ini tanahnya tanah Pemda, pembebasan, bla bla dan seterusnya. Saya bilang masjid aja, iya. Terus yang sholat, biasanya lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat. Kalau di pinggir jalan, insya Allah tak akan sepi karena banyak orang lalu lalang. Tapi kalau di lokasi tertentu, dekat kantor, di atas bukit, siapa yang mau sholat berjamaah di situ? Maka supaya dia tetap ada orang sholat, mesti ada kelas, ada asrama, ada sekolah. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Qurani, sehingga tidak akan sepi daripada sholat. Guru-gurunya, suatu ketika kami dapat tanah wakaf. Tanah ini jauh dari kota. Kata yang punya, terserah Pak Ustadz mau tanah ini dijual, nanti hasilnya dibuatkan pondok di kota. Lama saya terpikir, ini kalau tanah di pinggir kota ini dijual, dai tidak sampai kemari. Maka saya usul dibuat saja pondok di situ. Karena kalau dibuat pondok di pinggir kota, maka masjid-masjid yang ada di sekitar itu terayomi. Karena ustadz-ustadz yang mengajar bisa ngasih kultum sore Jumat untuk ibu-ibu yang wirid Yasin, bapak-bapak yang malam punya pengajian tidak terlalu jauh dari pusat kota, sehingga bisa menghidupkan. Filosofinya, lembaga kecil-kecil banyak lebih baik daripada lembaga besar satu. Satu besar, rusak satu, rusak semua. Jadi kalau ada satu lembaga besar, santrinya 50.000, terjadi kekeliruan sekali satu saja, entah guru salah jewer, habis kena jewer meninggal, itu rusak satu pondok itu. Apalagi memang sekarang seperti ada pembusukan pondok. Padahal pondok itu sudah bagus, 99,9 pondok itu sudah bagus. Tidak ada lembaga di dunia ini yang lebih bisa menyelamatkan anak kita daripada pondok. Carilah lembaga dari Eropa, Amerika, Jepang, Korea yang bisa mendidik anak orang dari mulai bangun pagi untuk sholat tahajud sampai tidur jam 10 malam. Tidak ada di dunia ini kecuali pondok. Tapi itu dirusak dengan isu-isu kekerasan, pelecehan seksual. Padahal sebetulnya yang terjadi itu sangat minim, kecil sekali. Tapi ada usaha pengrusakan, beritanya itu sengaja diangkat supaya apa? Supaya orang tidak memasukkan anak ke pondok. Kalau sudah anak tidak masuk pondok, habis, tamat riwayat. Untuk zaman sekarang ini tidak ada tawar-menawar. Yang bisa menyelamatkan anak-anak kita itu tinggal satu lagi, pondok. Di luar itu saya tidak yakin. Jadi kalau ada orang mengejek, mengolok pondok, untuk apa dimasukkan ke pesantren? Siapa yang sanggup mengawal anak kita di rumah? Main handphone, gadget, slot, dan lain sebagainya. Kawan saya, sahabat saya, guru di salah satu sekolah, diadakan razia handphone. Ditangkaplah handphone anak-anak ini, diperiksa.